Hai, selamat pagi para pencinta keroncong yang saya cintai. Perkenalkan, saya Maladi Simarmata. Sedikit ada berbincang-bincang tentang musik keroncong. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu kepada para senior, takut mendahului. Mbak Tuti, hai, apa kabar? Mas Kokotole, Pak Kardi, atau dan lainnya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah dalam berbicara. Tolong dimaafin. Sedikit saya berbicara tentang pengalaman saya dulu. Sebelum saya berprestasi dalam bernyanyi keroncong sampai tingkat nasional tahun 2004, tidaklah gampang untuk mencapai prestasi tersebut. Saya itu jatuh bangun ikut lomba pop singer zaman dulu. Pop singer itu pop dan pernah saya sampai belajar klasik di Miss Annette, penyanyi opera Itali. Itu mahal sekali dulu, sampai ngutang-ngutang dah saya belain untuk dapat belajar klasik. Nah, setelah eh, ikut lomba-lomba dunia pop, saya ngerasa bahwa eh, saya sudah lumayan untuk prestasi di pop. Akhirnya saya terjun ke dunia keroncong awalnya seperti ini. Pada saat saya ikut paduan suara di Golkar Cikini yang dipimpin oleh Ibu Pranata, seorang ibu dari Mami, saya ngelihat kok ada musik keroncong tapi saya nggak ngerti ini apa. Kok temponya rata aja, di mana bassnya nggak jelas deh, saya nggak tahu deh, susah. Tapi kok ada nyanyi keroncong, nyanyi pop bisa dinyanyikan dengan musik keroncong, sehingga saya coba deh, saya kan bisa nyanyi pop. Saya coba lagu apa waktu itu ya, kemesraan itu, terus apa, lagu-lagu pop-pop lah gitu, dan ternyata bisa diiringin. Cuma bedanya eh, di keroncong itu lebih apa ya, lebih lebih tenang, kontrol emosinya tidak tidak meledak-meledak kayak penyanyi rock, kayak penyanyi blues apa, enggak. Jadi lebih cenderung ke klasikal gitu. Nah, di situ ketemu sama Bu Pranata dan menghampiri saya dan mengatakan bahwa suara saya pun cocok untuk keroncong dan bagus. Dan saya disuruh latihan satu saja lagu keroncong asli. Nah, dia menyuruh saya nyanyi lagu keroncong Hanya Engkau. Nah, Hanya Engkau saya pelajarin di kaset karena pada saat itu mau diadakan lomba di Golkar Cikini. Nah, saya belajar jujur, jujur. Ampun-ampunan dah. Ampun. Tidak segampang belajar pop. Beneran, beneran. Aduh. Apa? Aku lihat contoh yang di kaset, aku lihat partiturnya kok beda. Kadang kayak nggak ngikutin not, ini kadang kelewat, kadang enggak, kadang masuknya nggak tepat lah. Gimana ini apakah sebenarnya keroncong seperti ini gitu loh. Awalnya saya udah apa, udah umur berapa lah situ, udah dewasa ya, udah lebih banyak tahu tentang vokal gitu dan partitur gitu. Tapi kenapa bisa sampai kayak gini gitu. Kalau saya ngikutin penyanyi ngegandul, maka pada saat aku diiringin musik, maka saya akan ketinggalan tempo dan kesananya udah nggak bener gitu. Nah, terus eh, dari situ pop aku tinggal dulu gitu, karena udah juara satu pop aku tinggal, penasaran gitu, ikut terus ajang festival, udah kayak nggak ada ininya, nggak memikirkan mau ngelamar kerja, nggak memikirkan aku jadi penyanyi, nggak jadi penyanyi, senang bertarung saja, bertarung lomba, kalau menang itulah Maladi gitu. Tidak perlu mau hadiahnya berapa, mau mau jadi apa, yang penting lomba. Daftar gitu, bayar di mana, sampai ke Lampung, ke mana, Jabanin, ke Bandung, ikut. Nah, ternyata prestasi itu dan pengalaman kerja yang mati-matian itu, belajar dan belajar, itu sangat berharga dan saya terima pada saat tahun 2004. Kebetulan
ketemu dengan Pak Sugiono. Pak Sugiono ini, almarhum Sugiono ini eh, sangat hebat. Dan inilah yang memberikan ilmu antara vokal dan musik, keharmonisan. Ini. Jadi ada not dalam keroncong itu yang tidak bisa digandul. Ada yang pakem. Jadi keroncong itu ada pakemnya. Ada triol satu ketuk yang gak boleh dinyanyikan dengan ayun atau ngegantung. Harus dinyanyikan triol satu ketuk. Ada yang setengah ketuk harus dinyanyikan setengah ketuk. Ada yang nyanyi dua not tidak boleh dijadikan setengah not. Seperti itu. Jadi itu ilmu pakemnya keroncong itu harus ada. Nah, kita sebagai pendidik, kita harus bisa menjelaskan kepada siswa-siswa, kepada generasi muda, supaya mereka itu bisa bernyanyi baik dan benar. Seperti itu. Nah, kebetulan dari prestasi itu, saya membuka sekolah musik, namanya Maladi Music School. Saya juga pada saat itu ngajar di Purwacaraka Music School dan sekolah-sekolah musik lain. Dan dulu awalnya saya juga belajar mengajar di acara Bina Vokalia TVRI. Itu zaman dulu itu. Jadi kesininya saya merasa dulu, karena saya mencintai keroncong, saya masih kuat, saya coba melatih anak kecil. Murid vokal saya yang SD, dia vokal popnya sudah bagus, dan coba vibrasinya sudah rata, teknik vokalnya sudah bagus. Begitu saya latih ke keroncong, nggak lama, 3 kali pertemuan jadi dan bagus gitu, dapat pakemnya gitu. Jadi saya bangga ilmu yang saya berikan kepada siswa itu adalah ilmu teknik yang baik dan benar. Nah, cuman satu kendalanya, mengapa kok wadahnya tidak ada? Ini anak yang kita didik udah bisa, tapi kemana wadahnya? Kalau kita mendatangkan musisi keroncong untuk mereka bernyanyi atau latihan, saya harus mengeluarkan dana tidak sedikit, gitu. Jadi, aduh bagaimana? Akhirnya saya berinisiatif, saya bikin musik keroncong, musiknya di keyboard. Saya minta pemain keyboard itu membuat suatu dengan style keroncong MIDI. Jadi nada itu bisa naik diturunkan. Jadi saya ngelatih anak itu melalui pakai MIDI, dan ternyata berhasil. Yang penting aku ngajarkan itu teknik vokal sama bagaimana bernyanyi keroncong yang baik dan benar. Nah, setelah anak ini jadi, dan ya benar, ikut lomba sana sini belum ada rasanya yang apa ya, yang bisa mengalahkan gitu. Ternyata yang hasil didikan kita ternyata berprestasi juga gitu. Nah, apa salahnya kalau kedepannya kita buat seperti ini juga gitu. Karena saya berhubungan dengan vokal, maka saya hanya bisa mengajarkan vokal kepada anak yang baru-baru. Nah, sekarang satu kendalanya, boleh saya mengimpikan itu ada kolaborasi antara vokal dan musik. Nah, saya pelatih vokal, bisa melatih anak-anak dalam bernyanyi yang baik dan benar. Nah, pengen bergabung dengan misalnya Kokotole. Kokotole ini hebat, jujur saya akui hebat. Ya, mengembangkan keroncong di TVRI atau TV-TV lain. Tidak pernah berhenti dalam berkarya. Saya bangga. Apalagi sekarang, mulai kapan ya? Pernah saya lihat YouTube-nya, mengajarkan anak-anak di Depok, ya, membuat suatu kayak kelas, dan kalau nggak salah itu gratis. Entah dari mana Kokotole mengambil dana untuk biaya-biaya untuk pelatihan tersebut, baik alat musiknya semua, tapi intinya hebat Kokotole. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita bicarakan kalau bisa ya, kolaborasi antara vokal, pelatih vokal dengan pelatih musik, kita padukan. Nah, dari anak kita padukan ini baru kita tampilkan, atau ada orang yang punya wadah. Jadi anak didik aku dengan anak didik Kokotole dapat
eh, apa namanya, tampilkan pada misalnya ada orang yang punya wadah tampilan, misalnya tampil di sini di mana-mana gitu. Nah, ada jalurnya gitu. Jadi eh, niscaya itu keroncong itu pasti maju. Itu saja. Gitu. Karena dalam dalam pelatihan keroncong ini, kalau kita tidak berjuang, kita tidak bergerak, akhirnya apa? Nanti kita tua, nggak ada generasi muda lagi. Keroncong itu bukan seperti pop, lahir dengar musik langsung bisa bernyanyi. Kalau keroncong tidak, harus benar-benar belajar, ada pakemnya, nggak macam-macam, nggak bisa, sulit dan sangat sulit, gitu. Tetapi kalau sudah dipelajari, kesananya gampang. Nah itu, jadi singkat cerita, saya berharap agar pendidikan pendidikan musik keroncong ini bisa semakin berkembang di setiap daerah-daerah, bukan hanya di Jawa sana, tapi di Sumatera, di di Pulau Jawa, di Jakarta, di Bekasi atau di mana. Mudah-mudahan ini semakin berkembang. Siapa lagi kalau nggak dari kita? Harus kita yang bisa mengembangkan musik keroncong. Nah, sebelumnya akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dan saya ucapkan selamat pagi.